dikonflikkan dengan umat Islam. Tapi itu dilakukan oleh Presiden. Sampai-sampai kita tahu ada seorang habib yang nulis disertasi dan tesis master tentang Pancasila. Sampai hari ini dia masih bermasalah sehingga tinggal di Mekah. Itulah Habib Rizik. Habib Rizik itu adalah korban kekonyolan pemerintah Jokowi yang tidak paham bahwa antara umat Islam, para ulama dengan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Tapi dicoba dipisahkan dengan hashtag saya Pancasila, kamu bukan, katanya. Meskipun dia bilang saya Pancasila, saya Indonesia, tapi di kuping saya terdengarnya saya Pancasila, kamu bukan. Itu yang terdengar sama saya. Saya kira orang Bima juga dengarnya begitu. Saya kira orang Bima dengarnya juga begitu. Dan yang ngomong-ngomong itu kayaknya nggak jelas nih orang dari mana sih, ya kan? Kita sama hari ronda nggak pernah klip-klip kita Pancasilain. Ini yang ngomong yang nggak pernah ronda ini, yang bilang saya Pancasila, saya Indonesia itu. Nah itu problem pertama, ya. Jadi atapnya menurut saya Pak Jokowi itu gagal memahami skala dari pekerjaan presiden. Seharusnya biarin dia jadi wali kota dulu, ya, atau gubernur lah ya, jangan terlalu wali kota, gubernur lah dulu, ya. Ya makanya itu tukang mebel atau tukang pintur. Yang kedua, muncul problem ideologi. Yang ketiga, muncul problem politik. Pengelolaan politik di Indonesia ini tidak sehat. Yang berbeda ingin dibungkam. Tidak saja masyarakat sipil. Rezim ini produksi undang-undang ormas. Dalam undang-undang ormas itu presiden dapat membubarkan siapapun yang ingin dibubarkan, termasuk ormas yang begitu lama yang sudah ada di tempat kita. Ada persekusi kepada kebebasan berpendapat. Kampus dituduh radikal. Salah-salah sedikit orang dianggap radikal. Kritik pemerintah dianggap mengganggu pemerintahan, dianggap mengancam, dan seterusnya dan seterusnya. Partai politik kalau nggak mau dukung pemerintah dipecah. Saya ingat betul karena saya adalah pimpinan DPR, bagaimana di awal-awal pemerintah memecah Golkar. Muncul Kubu Agung Laksono yang duduk beberapa orang di Ancol bikin sidang, lalu dikasih SK oleh pemerintah. Bingung ya, kubu satunya lagi ditekan, akhirnya dukung pemerintah. Sama P3 juga begitu, secara sah di tangan Jan Farid, transfer melalui Surya Dharma Ali. Muncul rapat-rapat yang dipimpin, lalu kemudian diberikan SK, dan yang diberikan SK itu kemudian mendukung pemerintah. Sekarang lagi muncul juga partai yang paling kecil, Hanura. Jadi penolak seperti ini memuakkan, seolah-olah pemerintah ingin ngatur semua orang itu perlu dia, dan memberikan pengesahan kepada siapa yang dianggap akan mendukung pemerintah. Akhirnya ideologi, politik, kekacauan terjadi dalam pengelolaannya. Ekonomi juga demikian, saya sudah katakan tadi. Ekonomi kita pakai utang. Utang kita ini adalah terbesar ya sepanjang sejarah Republik ini. Utang BUMN juga demikian. BUMN ini mulai rugi dan sebentar lagi akan ada fire sale namanya. BUMN itu akan dijual murah. Menteri BUMN sudah mengeluarkan surat agar BUMN dijual. Presiden Jokowi sudah pidato bahwa tol-tol yang tadi kita buat itu jual-jual saja, katanya begitu. Jadi ekonomi ini juga kacau. Kesejahteraan tidak turun ke bawah. Gini koefisien kita itu semakin memburuk. Ada perusahaan atau ada lembaga internasional namanya Oxfam, berpusat di Inggris, membuat penelitian dan mengatakan 4 orang paling kaya di Indonesia kekayaannya lebih banyak daripada 100 orang paling miskin di Indonesia. Dan kira-kira yang malam ini di sini ini adalah dari 100 yang paling miskin. Jadi nggak ada dari 4 yang paling kaya. 4 orang paling kaya di Indonesia kekayaannya lebih besar daripada 100 juta orang paling miskin di Indonesia. Jadi 4 orang mengalahkan 100 juta yang paling miskin. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Ini yang disebut oleh almarhum Adi Sasono dulu.
Yang kaya semakin kaya, atau yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, ya kan? Ya karena nggak ada hiburan lain kan, orang miskin kan, akhirnya anak yang ditambah. Jadi itulah fakta.